Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bagian ketiga, yaitu soal nomor 21. Langsung saja kita bahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 10 kurikulum merdeka. Soalnya, tahun 2020 ditandai dengan munculnya virus COVID-19. Ia tak hanya menjangkiti satu negara, melainkan telah menjadi wabah dunia atau pandemi. Penyebaran virus ini begitu masif. Sebagai pandemi, tentu saja penanganan tersebut, penyebaran COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, satu kelompok ataupun satu negara. Penanganannya menuntut komitmen dan kerjasama lintas negara yang melibatkan seluruh warga negara dunia. Jika ada satu atau beberapa negara yang bandel atau tidak memiliki komitmen untuk menyudahi penyebaran COVID-19 ini, maka ia akan terus menyebar ke negara-negara lain. Penyebabnya, lalu lintas orang terjadi begitu masif, sehingga ia bisa menjadi media penyebaran virus baru ini. Terkait dengan hal tersebut, sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, sikap dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan menghadapi pandemi ini, kecuali A. Memperbanyak pengetahuan tentang hal-hal yang dipandang relatif ajeg seperti informasi tentang peran asupan vitamin terhadap imunitas tubuh dan implementasi protokol kesehatan. B. Karena harapannya kecemasan ikut menurun seiring perjalanan waktu, maka mengikuti perkembangan terkini dengan konsentrasi pada mitigasi risiko dapat membuat seseorang menjadi lebih berdaya. C. Menurunkan ketakutan serta lebih tenang menghadapi situasi ini. Masih terkait dengan hal tersebut, rasa percaya, trust, terkait sumber informasi pun mempengaruhi utamanya pada perilaku individu untuk menimbun barang karena takut kehabisan. D. Pemikiran dan perasaan yang diinfokan pada aspek pencegahan dampak COVID-19 serta penurunan kecemasan akan terjadi apabila seseorang mampu membangun keyakinan pada sumber informasi otoritatif. E. Tidak mematuhi kebijakan pemerintah atau melanggar kebijakan pemerintah karena kebutuhan pokok belum bisa terpenuhi. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 21 adalah, di sini yang ditanyakan adalah sikap atau tindakan apa yang sebaiknya yang dilakukan untuk menghadapi pandemi tersebut, yaitu kecuali apa. Nah, kalau yang A, memperbanyak pengetahuan, ini bagus tindakannya gitu ya, yang harus kita lakukan. Terus juga karena harapan kecemasan ikut menurun seiring perjalanan waktu, maka mengikuti perkembangan terkini dan konsentrasi mitigasi risiko ini masuk juga. Terus yang C, menurunkan ketakutan, ini masuk ya, hal atau tindakan yang harus kita lakukan. Sementara pemikiran, perasaan, dan infokan pada aspek pencegahan konflik serta penurunan kecemasan ini masuk juga, atau alias tindakan yang harus kita lakukan. Nah, sementara tidak mematuhi kebijakan ini berarti kecualinya atau sama dengan bohong. Karena kenapa bohong? Karena tidak mematuhi kebijakan pemerintahan atau melanggar kebijakan pemerintah di sini. Meskipun berkaitan dengan kebutuhan pokok ya, ini sebetulnya dilema artinya kita pasti membutuhkan makanan, sementara pemerintah itu melarang kita untuk bepergian seperti itu ya. Jadi hal harus dihindari itu. Kenapa? Karena di sini adalah adanya suatu pelanggaran. Pelanggarannya apa? Tidak mematuhi kebijakan pemerintah. Sementara pemerintah itu selalu berusaha untuk membantu kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh suatu warganya, seperti itu, seperti menurunkan harga barang pokok dan yang lain-lain. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 22. Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila. Radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi, dan penyebaran hoaks menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang paling banyak bersumber dari A. Media sosial, B. Televisi, C. Radio, koran, D. Majalah. Ini adalah penyebaran hoaks yang paling banyak ya, yang ditanyakan adalah yang paling banyak bersumber dari mana. Nah, di sini yang mudah diakses, kalau televisi ini kita digunakannya itu hanya di rumah itu ya, ataupun di tempat-tempat tertentu. Sementara radio sama, ini kita bisa didengarkan di rumah atau di tempat-tempat tertentu. Koran dan majalah. Nah, berarti yang sering banyak kita lakukan atau sering banyak kita akses adalah dimanapun dan kapanpun itu adalah melalui dengan media sosial. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 23. Tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang majemuk,
baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat mengeratkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang lebih jauh dari konflik. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk. Secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Tradisi gotong royong merupakan titik-titik. A sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, B sebagai budaya daerah, C sebagai bentuk kerjasama, D hanya dilakukan di masyarakat pedesaan, hanya dilakukan untuk masyarakat perkotaan. Ini jawaban yang paling tepat adalah, sebetulnya kalau ini jawabannya hampir mirip-mirip ya, tapi kita harus memastikan jawaban yang paling tepat di antara yang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat bahwasanya tradisi gotong royong itu merupakan suatu identitas budaya bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 24. Indonesia dikenal dunia karena masyarakat Indonesia memiliki sikap ramah, kekeluargaan, dan budaya gotong royong. Sejak lama budaya gotong royong telah mengakar di bumi ini. Sartono Kartodirejo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penada dan identitas budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu masyarakat akan nyengkuyung atau bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat. Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung rugi. Mereka memiliki prinsip los sat hak bati sanak yang berarti titik-titik. A. Bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat. B. Lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara. C. Tradisi yang meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan. D. Tradisi untuk memberikan pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan. E. Lebih baik kehilangan saudara daripada kehilangan materi. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah pengertian dari los satak bati sanak yang berarti adalah lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan budaya. Karena kerjasama atau gotong royong itu sangat penting tuh ya, sehingga tanpa diminta pun warga sudah tergerak hatinya untuk melakukan gotong royong. Jadi lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara ya. Kalau materi itu bisa kita cari, tapi kalau kehilangan saudara tidak mungkin kita susah untuk mencarinya seperti itu. Soal berikutnya nomor 25. Gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik saja, tetapi dapat berupa kerjasama non-fisik seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain-lain. Gotong royong memiliki makna penting diantaranya kecuali titik-titik. A. Gotong royong dapat mengeratkan dan menguatkan solidaritas sosial. B. Gotong royong dapat melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. C. Gotong royong dapat meringankan beban orang lain. D. Gotong royong mampu mengurangi kesalahpahaman. E. Gotong royong tidak dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Ini yang ditanyakan adalah gotong royong itu memiliki makna penting, kecualinya apa? Ya, jawaban yang paling tepat adalah gotong royong tidak memiliki, gotong royong itu tidak dapat mencegah terjadinya sebuah konflik. Justru ini adalah yang kecualinya atau yang salahnya, bahwasanya gotong royong itu bisa mencegah terjadinya konflik.
Soal berikutnya nomor 26. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara, bahkan termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni kecuali titik-titik. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan tertiban dunia. E. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Nah, ini adalah yang ditanyakan adalah tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, ya jawabannya adalah yang E, bahwasanya melindungi, memajukan, mencerdaskan, dan ikut serta ini masuk ke dalam tujuan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal berikutnya nomor 27. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konvensi adalah pemupakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya dari konvensi adalah titik-titik. A. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. B. Pidato Presiden setiap tanggal 17 Agustus. C. Saling menghargai sesama manusia. D. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. E. Konstitusi sebagai negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasanya contoh dari konvensi itu adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Ya, jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 28. Berdasarkan sejarahnya ternyata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember. Maka sejak tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS. Pergantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah berubahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat. Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama karena sejak tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pergantian ini kembali menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu kembali ke negara kesatuan dan berbentuk republik. Dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang tak berkesudahan, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekret yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, hasil pengesahan dan penetapan PPKI. Secara garis besar, perubahan pasca amandemen yaitu kecuali titik-titik. A. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dengan menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atau prinsip due process of law. B. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. C. Sistem konstitusional berdasarkan
perimbangan kekuasaan, check and balance, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang dasar berdasarkan fungsi masing-masing. D. Setiap lembaga negara sejajar lebih tinggi kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Jawaban yang paling tepat adalah setiap lembaga negara sejajar lebih tinggi kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah yang kecualinya. Soal berikutnya nomor 29. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Serta tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, merupakan bunyi pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat ke A1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 3, E 1 dan 4, E 4 dan 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang A 1 dan 2. Ini adalah bunyi ayat ke-1 dan kedua dari pasal 27 ya, dari pasal 27 ayat 1 dan ayat 2. Di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya, serta tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini adalah bunyi dari pasal 27 ayat 1 dan 2. Soal berikutnya nomor 30. Perhatikan bunyi pasal berikut ini. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mengembangkan masyarakat, bangsa, dan negara. Bunyi pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bunyi yaitu pasal 28A, B 28B, C 28C, D 28D, E 28E. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah bunyi pasal 28C. Jawabannya adalah yang C. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pembahasannya sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan pada video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.